Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Dani dengan NIM 310 dari kelompok 1. Saya Flaminggo Gilang Bari, NIM 297 dari kelompok 1. Distira Nugra NIM 282 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Alvan Alisya Muhammad, NIM akhir 317 dari kelompok 1. Saya akan menjelaskan materi tentang regulasi anti-dumping. Pada slide kali ini, yaitu pengaturan anti-dumping dalam perdagangan internasional, dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, landasan hukum anti-dumping dalam tata hukum Indonesia. Yang kedua, pengertian dumping dan anti-dumping. Yang ketiga, kriteria dan jenis dumping. Yang keempat, penentuan bea masuk anti-dumping. Landasan hukum anti-dumping dalam tata hukum Indonesia. Untuk dapat melaksanakan tindakan anti-dumping, Indonesia telah mempunyai perangkat hukum anti-dumping, baik berupa peraturan-peraturan perundang-undangan maupun komite anti-dumping. Pengertian dumping dan anti-dumping. Istilah dumping merupakan istilah yang dipergunakan dalam perdagangan internasional, praktik dagang yang dilakukan oleh eksporter dengan menjual komoditi di pasar internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah dari harga barang tersebut di negerinya sendiri, atau dari harga penjual kepada negara lain pada umumnya. Sedangkan yang dimaksud dengan anti-dumping adalah sanksi balasan yang berupa bea masuk tambahan yang dikenakan atas suatu produk yang dijual di bawah harga normal dari produk yang sama di negara pengekspor. Selanjutnya, kriteria dan jenis dumping. Menurut Pasar 6 GATT tahun 1994, bahwa kriteria dumping dapat dirinci sebagai berikut, yaitu penentuan dumping. Penentuan dumping diatur dalam bab 1 menyatakan bahwa suatu produk dianggap sebagai dumping apabila dalam perdagangan antar negara produk tersebut dijual di bawah nilai normal. Yang pertama, harga dari produk serupa di pasar dalam negeri negara pengekspor. Dalam hal ini, harga pembanding harus dilakukan berdasarkan perhitungan harga di luar pabrik dari penjualan dalam negeri dengan perhitungan harga dari penjualan ekspor. Yang kedua, bila mana tidak ada harga dalam negeri pengimpor yang dapat dibandingkan di negara pengekspor, maka harga normal adalah harga yang berasal dari perhitungan harga produk sejenis di negara tersebut yang diekspor ke negara ketiga. Yang ketiga, ongkos produksi di negara asal ditambah biaya administrasi, biaya pemasaran, dan keuntungan normal adalah dengan menggunakan definisi nomor 1A. Namun, bila penjualan dalam negeri di negara pengekspor sangat kecil atau harga dalam negeri tidak relevan, misalnya produk tersebut dijual oleh perusahaan negara di negara yang menganut non-market ekonomi, dapat menggunakan definisi 1B atau 1. Selanjutnya, penentuan bea masuk anti-dumping. Untuk menentukan bea masuk anti-dumping diatur dalam pasal 19 ayat 1 UU Kepabeanan nomor 10 tahun 1995 yang menyatakan bahwa bea masuk anti-dumping yang dikenakan terhadap barang impor adalah setinggi-tingginya sebesar selisih antara nilai normal dengan harga ekspor dari barang tersebut. Bea masuk anti-dumping tersebut merupakan tambahan dari bea masuk yang dipungut berdasarkan pasal 12 ayat 1, yakni bea tambahan dari tarif impor atau bea masuk berdasarkan tarif setinggi-tingginya 40% dari nilai pabean. Penentuan bea masuk anti-dumping dapat dibedakan menjadi 3, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk bahan baku, yang kedua biaya fabrikasi termasuk upah dan buruh. Next slide. Yang ketiga, segala biaya yang dikeluarkan untuk melaksanakan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saya akan melanjutkan penjelasan terkait perlindungan hukum terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping. Penegakan hukum terhadap produk impor yang berindikasi dumping. Untuk melindungi produk dalam negeri terhadap produk dumping, pemerintah melalui Departemen Perindustrian dan Perdagangan serta Komisi Anti-Dumping Indonesia telah melakukan beberapa upaya penegakan hukum baik secara preventif maupun represif.
Adapun upaya preventif adalah merupakan upaya pencegahan terhadap pelanggaran penjual barang atau produk impor di dalam negeri sehingga merugikan industri domestik yang memproduksi produk sejenis. Upaya pencegahan tersebut dapat dilakukan melalui beberapa cara antara lain. Yang pertama, melakukan sosialisasi, pendidikan, dan training kepada para pelaku ekonomi seperti eksporter dan importer tentang regulasi dan kebijakan ekspor impor, baik terkait dengan upaya peningkatan kualitas produk industri dalam negeri maupun dalam mengantisipasi terhadap produk impor yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap produk industri domestik, sehingga diharapkan produk industri dalam negeri akan mampu bersaing di pasar bebas, baik domestik maupun internasional. Yang kedua, melakukan pembinaan terhadap para aparatur pada lembaga-lembaga yang terkait dengan penyelesaian masalah perdagangan dan dumping. Yang ketiga, melakukan pengkajian terhadap mekanisme perizinan impor barang yang berindikasi menimbulkan kerugian terhadap industri sejenis di dalam negeri. Adapun upaya represif adalah pengenaan sanksi balasan berupa pengenaan biaya masuk tambahan yang disebut dengan biaya masuk anti-dumping (BMAD) sebagaimana dinyatakan dalam pasal 4 ayat 2 GATT bahwa negara dapat menjatuhkan sanksi balasan apabila negara pengekspor terbukti melakukan penjualan produk di bawah harga normal sehingga merugikan kebijakan Indonesia dalam menghadapi praktik dumping dan tuduhan dumping. Indonesia, sebagai salah satu negara yang selalu ikut serta dalam kegiatan perdagangan internasional, seringkali menerima tuduhan sebagai pelaku dumping dari negara pengimpor produk Indonesia. Selain itu, Indonesia juga dapat berada pada pihak yang melakukan tuduhan dumping terhadap produk impor untuk memberikan perlindungan terhadap industri dalam negeri dari praktik dumping. Akhir-akhir ini, banyak produk impor dari negara tertentu yang masuk ke Indonesia dan dijual dengan harga yang tidak wajar. Jika hal itu berlangsung terus-menerus, dapat merugikan dan mengganggu perkembangan industri dalam negeri. Perangkat hukum yang ada yang dijadikan pedoman dalam melakukan tuduhan dan pembelaan terhadap praktik dumping serta pengenaan biaya masuk masih berupa peraturan pemerintah, yaitu PP Nomor 34 Tahun 1996 yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kebiayanan yang selanjutnya diubah Undang-Undang Nomor. Baik, di sini saya melanjutkan materi dari teman saya, yaitu yang pertama upaya untuk mengantisipasi praktik dumping. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tentang bea masuk anti-dumping dan bea masuk imbalan dan dibentuknya KADI, pemerintah Indonesia dapat mengenakan bea masuk anti-dumping kepada barang-barang impor yang terbukti dipasarkan dengan harga dumping. Beberapa pokok pikiran yang tergandung dalam PP Nomor 34 Tahun 1996 sebagai berikut. Berdasarkan pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tersebut, dengan adanya pengaduan dari produsen dan negeri barang-barang impor untuk selanjutnya, KADI akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan serta bukti yang diajukan KADI, memberikan keputusan menolak atau menerima dan memulai penyelidikan. Selanjutnya, pada pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menegaskan penyelidikan terhadap suatu barang yang diduga barang dumping yang dilakukan KADI dapat melakukan nilai ada atau tanpa permohonan dari produsen dalam negeri. Yang selanjutnya itu ada upaya Indonesia menghadapi tuduhan dumping. Tuduhan dumping terhadap produk ekspor Indonesia di luar negeri telah terjadi sejak tahun 1980, terutama terhadap produk manufaktur sebagai komoditi baru dalam kegiatan ekspor. Tuduhan tersebut telah berlangsung sejak tahun hingga saat ini, terutama dari negara-negara antara lain Australia, Amerika, dan masyarakat ekonomi Eropa. Sehingga hal ini merupakan salah satu ancaman bagi produk Indonesia untuk bersaing di pasar internasional. Sebagai akibat dari tuduhan tersebut, perusahaan Indonesia akan menanggung resiko menderita kerugian yang cukup besar, karena diharuskan membayar pajak atau bea anti-dumping yang dibebankan kepada produk ekspor Indonesia yang sesuai dengan margin dumping. Yang selanjutnya yaitu peranan Komisi Anti-Dumping Indonesia atau KADI. Yang pertama ada melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri dalam negeri barang sejenis. Yang kedua yaitu mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti secara informasi mengenai dugaan adanya barang dumping atau barang mengandung subsidi. Yang ketiga yaitu melaksanakan tugas yang lain ditetapkan oleh Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
Yang ketiga yaitu mengusulkan pengenaan bea masuk imbalan kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Yang kelima yaitu menyusun laporan pelaksanaan. Pada saat ini dijelaskan mengenai wewenang dari KADI atau Komisi Anti Dumping Indonesia. Yang pertama yaitu menyusun penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis dan administratif atas ketentuan yang berkaitan dengan dumping atau subsidi. Dan yang kedua yaitu melakukan pemeriksaan, investigasi untuk simpulan dari materi anti dumping dalam perdagangan internasional, yaitu yang pertama pengaturan tentang anti dumping selain mengacu pada ketentuan internasional atau Agreement on Implementation of Article 6 GATT dan Agreement on Subsidies and Countervailing Duties, juga pada peraturan perundang-undangan nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang kepabeanan. Pengaturan anti-dumping sangat diperlukan untuk melindungi industri dalam negeri terhadap praktik yang dapat merugikan industri dalam negara yang memproduksi barang sejenis. Dan yang terakhir yaitu kesimpulannya untuk melindungi produk dalam negeri harus dilakukan penegakan hukum, baik secara preventif seperti sosialisasi peraturan dan pengajian ulang izin impor, maupun secara represif melalui penerapan sanksi berupa pembebanan bea masuk anti-dumping terhadap para importer. Pertama, perlu dikeluarkan peraturan khusus tentang anti-dumping dalam bentuk undang-undang tersendiri, karena keberadaan perangkat hukum nasional dalam mengantisipasi masalah dumping masih lemah, baik sebagai instrumen guna melindungi produk dalam negeri dari praktik dumping maupun sebagai instrumen hukum guna menghadapi tuduhan dumping di luar negeri. Kelemahan tersebut terutama terkait dengan pengertian harga normal. Salah satu unsur terjadinya praktik dumping adalah harga yang ditawarkan di pasar negara pengimpor lebih rendah jika dibandingkan dengan harga normal. Yang kedua yaitu perlindungan hukum terhadap produk dalam negeri hendaknya terus dilakukan melalui upaya penegakan hukum anti-dumping, baik secara preventif dan dalam upaya mencegah praktik dumping maupun secara represif yaitu berupa pemberian sanksi, pengenaan biaya masuk anti-dumping terhadap pelaku ekonomi yang memasukkan produk berindikasi. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.